Beberapa tahun lalu kebetulan ini polder baru, ini sistemnya adalah kita mungkin untuk lebih detailnya untuk penanggulangan dalam keadaan tanggap darurat, Pak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat progres penanganan air yang turun dari langit ataupun penanganan banjir. Dan nama proyeknya adalah Proyek 942, yaitu 9 polder, 4 waduk, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan kali ini posisi gue ada di polder Polomas yang menjadi salah satu penanganan banjir yang ada di sekitaran Polomas dan Kelapa Gading, teman-teman. Dan kita di sini tidak akan sendiri, ataupun gue nggak bakal sendiri, teman-teman. Kita akan ditemani sama ahlinya. Assalamualaikum Pak Gunawan. Pak, mau izin Pak, boleh ada teman yang bisa menemani saya? Beliau ini yang akan menemani kita, teman-teman, untuk menjelaskan sudah sampai mana progres pembangunan polder Polomas ini dan fungsi-fungsi dari alat-alatnya, teman-teman. Pak Rusdi, Assalamualaikum. Pak kabar, Pak? Waalaikumsalam. Pak Rusdi, terima kasih Pak atas waktunya. Pak Gunawan, terima kasih Pak sudah diizinkan. Oke Pak Rusdi, saya mau menanyakan nih Pak, proyek polder Polomas ini dimulainya sejak kapan Pak? Kalau secara penunjukan dari itu ya, itu kalau nggak salah itu di Desember 2021, tapi karena beberapa kendala mungkin dari DKI kan kita ada untuk penempatan, untuk pembabatan pohon, untuk relokasi segala macamnya. Untuk tiap-tiap lokasi yang polder di sini tuh ada 4 lokasi. Kebetulan untuk yang di Polomas itu kita baru bisa mulai itu akhir April. Ya. Nah Pak Rusdi, saya mau nanya, air yang di Ria Rio ini apakah asal mula dari air dari Ria Rio ini dari mana Pak? Sumber air ini banyak Pak. Di sana ada saluran-saluran kecil yang dari warga, terus nanti buangan-buangan hujan dari ini bukan hanya dari sini aja, tapi kumpulan dari berbagai itu, dari saluran-saluran itu kecil yang itu. Ya. Nah, saya mau tanya Pak, ini fungsi dari polder Polomas ini apakah air yang dari Ria Rio ini langsung dibuang ke ke kali Sunter Pak namanya? Sunter ya, seberang sana ya. Kali Sunter atau bagaimana nih Pak? Untuk yang Pak, ya, sistem ininya. Untuk yang polder yang baru, kebetulan kita ada 2 polder Pak. Polder yang lama itu kan sudah jadi beberapa tahun lalu. Kebetulan ini polder baru, ini sistemnya adalah kita mungkin untuk lebih detailnya untuk penanggulangan dalam keadaan tanggap darurat Pak. Karena kita sistemnya ada semacam otomatisasi pompa. Jadi begitu air itu meluap tinggi, melebihi dari batas kapasitas yang dianggap mungkin membahayakan, atau itu secara otomatis pompa akan membuang atau menyalurkan air yang dari waduk Ria Rio ini menuju ke Sunter yang itu. Oh gitu. Ya. Oke Pak, saya mau nanyakin ini fungsinya gimana? Apa aja nih Pak yang di depan kita ini? Sekarang adalah proses untuk pembuatan itu adalah di tengahnya adalah ada UDIP, itu adalah nanti adalah batas minimal air ya, minimal air terendah kita. Dan di kanan kiri adalah pasangan batu, adalah tanggul untuk penahan tanahnya. Itu adalah semacam jalur air. Jadi jalur air dari pipa dari waduk Ria Rio nanti akan menuju ke sini ke rumah pompa ya Polomas ini. Gitu. Nah Pak, di sini ada nggak rotaris cleaningnya Pak? Rotaris screen ada, kebetulan ada. Sebelah mana Pak? Ya. Wow, berarti betul-betul menjaga kebersihan ataupun sampah-sampah ya, agar tidak terbuang ke Kali Sunter Pak ya? Ya. Oh, keren. Ini ada bar screen-nya.
Terus yang di sebelah sana nanti adalah ada rotary screen-nya untuk paling ujung, iya, Pak? paling ujung adalah nanti rotary screen untuk menaikkan sampah untuk dibuang ke truk pengangkutnya untuk dibuang keluar yang itunya. Oke, ini sama Pak. 2, 3 ini sama Pak. Sama, ini bar screen, ini saringan sampahnya. Ini nanti ke ya untuk itunya, untuk narik sampahnya Pak untuk itunya. Ini bar screen-nya. Ya, maka. Wow, keren. Kebetulan ini kita masih dalam proses tahap pemasangan Pak, tahap itunya. Ya. Oke. Ya. Jadi ini yang akan mengangkat sampah-sampah. Iya, Pak, betul. ya? Nah, jadi filterisasi. Jadi hanya air atau sampah-sampah kecil dalam ukuran kecil yang nanti mampu terhisap atau terbuang itu akan lolos masuk ke pompa untuk kita sedot untuk ke sunter. Sementara untuk sampah-sampah yang ukurannya mungkin yang tidak ada di sini ada ram barnya ini. Iya. Dari sampah-sampah yang dimensinya lebih kecil yang mungkin tersedot sama pompa itu akan situ naik gitu. Ya. Begitu Pak ya. Luar biasa. Saya mau tanya Pak, yang itu tanggul sementara itu, Ya. itu nanti akan dikrok juga Pak? Iya, tanggul sementara. Tanggul fungsi awalnya adalah posisi ini tanah ini ada rata, kurang lebih adalah 1 meter dari batas air normal ya. 1 meter di batas air normal. Tapi selama proses pekerjaan kita perlu untuk tutup dulu untuk tanggul karena kita ada sering hujan segala macam untuk antisipasi limbah. Jadi untuk mempermudah proses pekerjaannya itu aja. Oke, nanti setelah itu akan diplongkan, Ya, dikosongkan, akan terus dibuka. dikasih ambang batas Pak ya. Ya, Kalau betul. ambang batas tersebut melewati itu akan dibuka Betul, penutupnya. betul. Oke, Ya. itu untuk memindahkan Ya, berarti Pak ya, ya, memindahkan ya. air yang dari Ria Rio ini ke Kali Sunter Iya, Pak, betul, ya? betul ya. Melalui sungai yang depan kali sini Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini enggak, kalau ini untuk yang folder yang baru ini adalah dari sini kita sedot ke sini. Di sini nanti ada pompa, 3 unit pompa Pak, 3 unit pompa besar di dalam nanti, dan kita dorong karena akan kita buang crossing di bawah jalan menuju Sungai Sunter yang di seberang jalan. Nah, yang Di seberang jalan berarti yang di seberang jalan sana, di seberang jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi crossing dilewatin. Toilet bawah Pak ya? Ya. Nanti bisa kalau diperlukan bisa dilihat pipanya di sana ada boleh, itunya Pak. boleh ya. Oke, jadi ini sejauh ini rumah pompa Pak ya? Iya, Yang betul. ini ya? Ya. Oke. Pak, saya mau tanya Pak, di polder Arta Gading depan Arta Gading itu kan kalau nggak salah di atas rumah pompanya itu akan ada spot-spot untuk Instagramable, untuk foto-foto. Ya, betul. Apakah di sini juga seperti itu? Ada. Di sini nanti ada fasilitas untuk ini lumayan lengkap Pak. Jadi untuk tim penjaganya senyaman mungkin ya. Dari SDA, dari Dinas PU merencanakan senyaman mungkin untuk tim operatornya, dilengkapi musola, kamar mandi, termasuk ada galerinya untuk segala macamnya kita itunya. Terus ada mungkin semacam ada landscape lah nanti untuk taman-tamannya, mungkin untuk warga untuk mengenali lingkungan seperti itu, mungkin salah satunya seperti itu. Oke. Terus nanti ada playgroundnya juga Pak di sini? Playground untuk bermain anak? Kalau playground saya belum tahu ya gitu. Belum Ya, tahu. ya. Oke, siap. Kita Ya. lanjut Pak. Kita Oke, ke mari depan. Pak. Untuk penyelesaian folder ini sendiri Pak, ditargetkan itu di bulan berapa Pak? Kalau secara kontrak kalau tidak salah ngomong itu harus pertengahan Desember kita sudah harus selesai. Oh, Desember Ya, ini Pak ya ya? Desember ini Pak. Oke. Ini unitsnya ini untuk gorong-gorong yang biasa kan Pak ya? Ini unit nanti adalah dari jalan raya menuju ke rumah pompa. Di sini adalah nanti ada jalan akses, jalan rigid ya. Ini adalah untuk antisipasi air itu tidak luber kemana-mana, dia akan terarah. Jadi dari tumpahan jalan dia akan masuk ke unit, kita arahkan kembali ke danau untuk kita itu lagi. Jadi air tidak acak-acakan kemana-mana gitu. Bagus Ya, juga ya, loh Pak ya ya, sistemnya ya. ya. Oh jadi dari warga terus tetap dialirkan ke Rio Pak. Iya, Habis betul. itu dari Rio baru diarahkan Iya. langsung ke Kali Sunter Pak Ya, ya. dalam keadaan air tinggi secara otomatis nanti pompa akan dengan sendirinya akan pompa untuk ke Sunter ya. Wow, keren banget Ya. ini penanganan banjirnya. Dan ini apa ini Pak? Bisa dijelasin? Inilah yang saya sebutkan tadi, ini adalah mungkin kalau bahasa orang lapangan saya adalah ini adalah nanti yang mengandalkan sistem otomatisasi ya.
Jadi air yang dari Rio begitu volume ya dia overload atau melebihi ambang batas, secara otomatis pompa yang di sini dia akan nyala, akan menyedot, akan menguras air di sana, akan kita salurkan ke sana, Pak. Ini ada setengahnya saluran tertutup, jadi kita salurkan lewat pipa. Ini diameter 1,5. Terus ini kita crossing di bawah jalan itu, Pak. Itu jalan Perintis Kemerdekaan itu crossing. Itu crossing kurang lebih 50 meter, berapa gitu, menuju ke Sungai Sunter yang di seberang jalan di sana. Oke. Ya. Ini connect ke Polder Tagadi nggak, Pak? Ini ke enggak, Pak. Ini ke sendiri ya, Pak? buang ya, tersendiri. Kita buangnya ke nanti ke Sungai Sunternya itu. Sangat bagus sekali teman-teman. Jadi penanganan banjirnya itu sangat sistematik sekali ya. Dan pembangunan ini teman-teman harus sabar ya. Kita nggak bisa buru-buru dan harus benar-benar teliti, karena keburu-buruan itu yang akan mengakibatkan kualitas yang kurang bagus. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah tuh hadir di masyarakat untuk penanganan banjir. Dan semua ini tidak akan berfungsi dengan baik teman-teman kalau kita tetap saja membuang sampah di sembarang tempat. Oke Pak Rusdi, pesan Bapak nih untuk masyarakat dalam penanganan banjir di Jakarta seperti apa, Pak? Nasihat Bapak. DKI Jakarta itu semua orang tahu, sampai anak kecil mungkin tahu ya, Jakarta adalah identik dengan banjir ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang taat beragama juga pastinya tahu adalah kalau dalam bahasa Islam itu ada kebersihan dari sebagian dari iman. Makanya kita mengajak, menghimbau juga kepada masyarakat, siapapun, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli kaya, besar dan kecilnya, mari kita sama-sama kita menjaga kebersihan di lingkungan kita. Kita selalu satu hati, satu kata dengan pemerintah yang telah berusaha ya memaksimalkan untuk penanggulangan banjir itu. Dan itu yang gue sering sampaikan ke kalian teman-teman, bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan banjir itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau, benar kata Pak Rusdi, itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau kitanya sendiri tidak menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita teman-teman. Iya, jadi betul. Yuk buang sampah pada tempatnya agar banjir tidak terjadi lagi, gitu Pak ya. Iya. Amin, dan terima kasih banyak Pak atas Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Kami minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun khilaf. Dan yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, bukan dengan cara hujatan, agar nasihat kalian lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, kita pun akan sulit menerima nasihat tersebut. Sama para pemimpin negeri kita juga seperti itu. Dan yuk sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi menjadi negara maju. Amin. Dan akhir kata, kami berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rusdi. Oke, sama-sama Pak.